Kami menyediakan berbagai informasi seputar dunia perkuliahan dari berbagai perguruan tinggi dan setiap jurusan yang ada di Indonesia sebagai bahan pertimbangan untuk Anda yang akan menentukan arah hidup Anda selama beberapa tahun ke depan. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa UPI Kampus Sumedang ya, Kang. Beliau ini adalah mahasiswa semester tingkat akhir ya. Lagi sibuk-sibuknya skripsi. Beliau ini jurusan PGSD Penjas ya, kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah. Nah, Kang, gimana kabarnya nih, Kang? Sehat? Alhamdulillah baik. Gimana Kang Jani dan semuanya? Alhamdulillah sehat, semuanya sehat. Ini Kang, Alhamdulillah. biar lebih jelas, Akang deh memperkenalkan diri terlebih dahulu, silakan. Baik siap. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang ya buat semuanya. Ya. Perkenalkan, nama saya adalah Firmansyah Nureski. Saya alumni dari Porsi Remis angkatan 2017 dan masuk ke Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang dimulai dari tahun 2018. Alhamdulillah sekarang udah menuju semester 8 ya, insya Allah. Doakan saja semuanya, semoga untuk skripsiannya lancar. Amin. Amin. Tingkat akhir ya, Kang. Ini Kang, berarti kalau misalnya tingkat akhir tentang jurusannya udah lebih dalam nih. Kalau saya tanya-tanya, saya pengen tahu aja gini, Kang. Kalau menurut Kang Firman nih, apa sih yang harus mereka ketahui tentang jurusan Anda gitu? Jurusan PGSD Penjas. Nah, jadi PGSD Penjas itu bisa dibilang jurusan yang masih muda ya. Jadi PGSD Penjas itu peluangnya banyak. Kalau kalian pengen tahu, memang dari namanya kan PGSD Penjas. Cuman kalau kalian udah masuk, alhamdulillah di situ kalian bisa melihat banyak peluang-peluang yang kalian bisa dapatkan lah. Pokoknya banyak. Karena apa? Sekarang profesi guru sekolah dasar pendidikan jasmani itu kebanyakan rata-rata itu bukan sesuai keilmuannya. Jadi masih SDM guru penjas itu masih disebut langka di sekolah-sekolah dasar itu. Makanya kenapa sekarang UPI lebih menekankan PGSD Penjas itu untuk ke SD-SD untuk menyamaratakan ke seluruh SD-SD. Sekarang sama UPI lagi diusahakan gitu. Jadi insya Allah untuk peluang-peluangnya baik itu mau jadi guru PJOK di SD, adapun peluang lainnya kayak gitu ya, banyak lah peluangnya kalau kalian udah masuk ke jurusan ini gitu. Oh, jadi nanti kita itu emang khusus di SD atau emang boleh di SMP, Kang? Kalau misalnya PGSD Penjas itu biasanya, misalnya di SMA ngajar kan kita lulusan misalnya PGSD Penjas tapi kita ngajar di SMP, menurut Akang gimana gitu? Kalau dari segi keilmuan kita itu lebih ke sekolah dasar, dikhususkan kita itu khusus untuk sekolah dasar karena dari jurusannya aja kan udah sekolah dasar pendidikan jasmani. Jadi kita itu seperti penjurusannya lebih menjerumus ke pendidikan sekolah dasar gitu. Jadi ahlinya lah ahli sekolah dasar, ahli membentuk karakter anak usia dini gitu. Ya, terus kalau misalnya kalian gimana? Kalau misalnya gini, ya, kan kalian ada tahu, nih Kang Firman dulu selesaiin. Kang Jadi dulu. Oke. Saya mah cuma mau nanya gini kan tadi, yang kalau misalnya olahraga di SMP SMA itu kan biasanya PJKR ya. Nah, sedangkan ini PGSD Penjas sendiri terpisah gitu, olahraga untuk SD ini terpisah gitu. Apa bedanya sih untuk olahraga SMP sama SD gitu? Ya. Kalau di SD PJOK, di SMP SMA PJKR. Karena apa? Kalau di SD itu lebih memfokuskan kepada gerak dasar peserta didik, bukan kepada teknik. Biasanya tingkatan SMP atau SMA itu kita sudah mempelajari tentang teknik-teknik tertentu. Misalnya seperti menendang bola, bagaimana cara menendang bola yang benar. Nah, sedangkan kalau di sekolah dasar itu hanya teknik dasar. Misalnya lagi nih, di pembelajaran voli, kalau misalnya di SMA atau SMP itu kan kita harus udah bisa serven, terus udah bisa kasih
bola voli akan itu membentuk gerak dasar anak. Nah, pembelajarannya juga kebanyakan itu dimodifikasi. Jadinya misal kalau dalam bola voli nih, gerak dasarnya memukul bola voli kan seperti ini gitu kan, pakai dua tangan. Kita bisa dimodifikasi, misalnya memegang balon lalu dilemparkan kepada teman di depannya. Nah, yang diambil itu bukan poin permainan bola volinya, tapi gerakan dasar yang dihasilkan oleh anak sekolah dasar tersebut. Nah, jadi kita itu membentuk anak itu supaya tumbuh kembangnya baik dan produktif gitu. Jadi tidak lebih ke teknik, kita itu lebih ke gerakan dasar si anak agar menciptakan anak yang produktif serta bugar gitu. Kebugaran jasmaninya terpenuhi. Oke. Seperti itu Kang Dani. Jadi itulah perbedaan mendasar yang mengakibatkan olahraga SD itu dipisahkan gitu Kang jadinya. Tapi kalau misalnya selain olahraga, kan kalau mata kuliah yang dipelajarinya itu biasanya apa aja di PGSD-nya? Selain olahraga gitu, selain gerakan. Selain olahraga, kita juga mempelajari seperti inklusi terus yang buat SLB juga. Kalau kalian ingin tahu, kita juga mempelajari itu karena bisa juga ada yang nanti lulusannya bisa masuk ke ranah SLB. Terus selain itu paling kayak statistika itu kan lebih ke matematika. Dan nanti itu untuk pembekalan nanti di kayak akang ini nih semester akhir, pembekalan itu statistika tuh untuk sidang, untuk proposal dan skripsi. Terus lebih-lebihnya lagi sih selain olahraga, kita itu lebih mempelajari ke permainan, modifikasi permainan, Putus suaranya apa sih? Ajarkan anak, tapi bisa berarti bagi anak. Itu Kang Jani. Suara saya jelas nggak? Jelas. Oke. Kita lanjut ya. Nah, kalau misalnya itu prakteknya seperti apa? Tugas-tugasnya itu? Apakah ada praktek mengajar anak gitu? Soalnya kalau misalnya ngobrol sama mahasiswa-mahasiswa lain kan ada praktek-praktek gitu. Apakah di PGSD Penjas ini juga seringnya praktek atau ke arah mana? Oh, jadi kalau di PGSD Penjas ini kan diajarin olahraga, ya prakteknya olahraga seperti tenis meja, tenis lapang, badminton, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga ada mata kuliah akuatik, itu ke kolam renang. Lalu, untuk pembelajaran penerapan ke anak SD, biasanya kita itu ada yang dinamakan dengan peer teaching. Peer teaching itu kita seolah-olah profesi kita sudah menjadi guru. Lalu kita akan mengajarkan ke teman-teman sekelas kita. Nanti bagaimana cara mengajar dengan baik, dimulai dari pembukaan pembelajaran, terus sapaan yang benar terhadap anak-anak, lalu inti pembelajarannya melaksanakannya bagaimana, serta melakukan penutupan dan evaluasi. Nah gitu. Terus yang lain, ya paling gitu sih. Kalau ini, tadi itu saya terlintas pertanyaan tapi lupa lagi. Kalau untuk, gini, maksud saya tuh, jadi kan olahraga kan tadi kata Kang Firman, untuk olahraga anak SD itu kan, anak SD itu wajib cuma dasar-dasarnya aja gitu. Misalnya dasar-dasar voli, dasar-dasar main bola. Tapi kalau misalnya kuliah nih, mahasiswanya yang kuliah di PGSD Penjas itu wajib sampai bisa mahir atau emang cuman wajib sama kayak anak SD cuman paham aja gitu dasar-dasarnya. Kalau untuk mahasiswanya. Kalau untuk mahasiswanya, kan tadi kalau anak SD wajibnya itu tahu dasar-dasarnya aja. Nah kalau misalnya anak mahasiswanya pas perkuliahannya itu wajib tahu atau gimana? Kalau bisa, kita kan ini masuk ke ranah lingkungan olahraga. Sebagai mahasiswa mah ya kalau bisa harus tahu gitu tentang olahraga, misalnya tentang voli, tekniknya harus apa aja, sepak bola harus bagaimana aja. Tentunya sebagai mahasiswa itu kan tidak akan terlalu sulit gitu ya, karena kalian sudah mudah paham lah gitu kalau dijelaskan juga. Soalnya itu sendiri fungsinya untuk kita sendiri nanti pembekalan ke depannya. Bagaimana jika ada siswa
kita kan tidak tahu di lapangan nih, ada siswa itu yang pendiam, ada yang hiperaktif. Bagaimana nanti kalau misalnya siswa yang hiperaktif bertanya tentang keilmuan yang kita punya, misalnya bertanya tentang poli, teknik poli yang ini teh gimana, gimana, gimana. Nah, di situ kita sudah bisa menjawabnya gitu. Jadi sebagai mahasiswa mah ya kita seharusnya harus bisa gitu. Jadi mau ditanya bagaimanapun sama muridnya ya kalian sudah punya pembekalan ilmu diri kalian sendiri gitu. Tapi berarti tidak wajib gitu, dari dosennya tidak mewajibkan sampai mahir gitu. Cuman inisiatif mahasiswanya Wajib gitu atau sampai mahir. Gimana? Yang penting mungkin tahu dari sisi keilmuannya. Sisi keilmuannya ya kita mungkin harus paham lah ya tentang olahraga. Tapi kalau mahir memainkannya itu ya tidak dipaksakan gitu. Kalau kita misalnya minat dan kalau di PGSD Penjas itu sendiri enaknya menurut Kang Firman, enaknya kuliah di PGSD Penjas itu apa gitu? Enaknya itu lebih enjoy. Kalau bisa dibilang lebih enjoy. Lebih enjoy. Kenapa tuh bisa lebih enjoy? Ya, karena kita kebanyakan itu melakukan modifikasi permainan. Pokoknya kayak banyak bermain lah gitu. Tapi kita juga harus tahu gitu strategi apa yang bagus terhadap tumbuh kembang anak, bagaimana cara pendekatan diri kepada anak, itu juga tentu kita harus tahu gitu. Cuman ya untuk pembelajarannya tidak terlalu berat gitu. Kalau praktek juga kayak lebih main sama teman-teman sendiri gitu. Teman-teman lebih asik lah. Oh gitu. Ya. Tapi lebih kalau asik kuliahnya. Jadi apa? Kalau misalnya kan tadi memodifikasi permainan, berarti kita kalau misalnya pembelajaran tentang dasar poli ya berarti kita main tentang dasar-dasar poli gitu, praktek langsung gitu sama mahasiswanya. Begitu kan? Ya betul. Kalau untuk mahasiswa sendiri sih biasanya misalnya ada pembelajaran voli, terkadang kita lebih ke ininya, tekniknya. Kalau untuk mahasiswa ya, kalau untuk mahasiswa lebih ke tekniknya. Terus udah teknik kita bermain voli langsung berhadapan 5 versus 5 gitu. Kalau untuk pembelajaran mahasiswa. Tapi kita juga nanti dikasih tahu bagaimana cara penerapan pembelajaran voli ke anak-anak SD. Terus nanti kalau mata kuliah tenis meja, bagaimana penerapan pembelajaran tenis meja ke anak SD gitu. Tapi kalau untuk praktek itu ya kita sebagai mahasiswa main seperti biasa aja gitu. Main dengan teknik, diajarkan teknik yang benar gimana gitu. Kalau selama ini sejauh kuliah Kang Firman gitu, pernah mengalami kesulitan apa aja terkait jurusan PGSD-nya? Atau tidak pernah mengalami kesulitan sama sekali? Pastinya pernah. Oh, pastinya pernah. Apa aja kira-kira yang menjadi kesulitan kuliah di PGSD Penjas? Terkadang kalau dana BM belum cair itu. Oke. Itu terkait beasiswa bidik misi ya. Ya, kalau misalnya nggak ada bekal gitu, terus kan beasiswa belum cair, nah itu kesulitannya paling itu. Tapi kalau misalnya terus kalau untuk tugas, nah itu gimana? Kalau untuk tugas itu sebenarnya kalau di PGSD Penjas itu tidak terlalu sulit sih. Semuanya bisa memang sih kalau sewaktu diberi tugas pasti terasa pusing, tapi insya Allah kalau sudah dikerjakan tidak akan. Namun yang sulit itu pada saat konfirmasi dosen biasanya agak susah. Kayak sekarang kan lagi butuh tanda tangan untuk pengesahan proposal skripsi. Nah itu tuh ngajar dosennya tuh yang agak susah. Kalau ini selama daring nih, selama kuliah dalam jaringan online gitu, tugas-tugas praktek kan olahraga itu biasanya banyaknya praktek ya tugasnya. Itu gimana nih tugas-tugasnya? Gitu. Apakah dihilangkan prakteknya apa gimana? Atau dalam bentuk video? Enggak juga. Kalau kita waktu daring itu dalam bentuk video. Kalau yang untuk khusus praktek ya. Tapi kalau untuk pembelajaran yang misalnya teori, biasanya kita itu diberikan makalah. Kalau enggak, diberi tugas makalah gitu. Kalau enggak ya Zoom meeting. Zoom meeting pun berdiskusi gitu. Kalau yang untuk peer teaching, kita nyari anak SD. Terus nanti kita memberikan pembelajaran gitu. Sewaktu dari praktek langsung. Iya. Oh kalau untuk ini pihak UPI Sumedang sendiri pernah mewajibkan untuk tatap muka nggak selama pandemi berlangsung kemarin? Misalnya pas waktu kampus lain masih libur, masih online, maksud saya masih online, tapi UPI Sumedang mewajibkan tatap muka. Seperti itu tidak? Kalau di kampus UPI Sumedang ini sih sama seperti yang lainnya ya. Jadi melihat kondisi
Namun pada saat kondisinya mulai mereda, kasus COVID ini mulai turun gitu. Memang di awal-awal perkuliahan semester sekarang ini, kampus menyuruh mahasiswanya untuk masuk luring, tapi dengan ketentuan dan syarat yang sudah dipenuhi. Berarti Dan semester itu ini. pun tidak semuanya. Yang semester kemarin waktu awal masuk lagi, ya. Nah itu juga tidak diwajibkan. Jadi yang bisa datang ke kampus, mangga ke kampus. Nah kesininya baru dilonggarkan hingga sampai sekarang baru bisa diwajibkan. Oke. Jadi kalau berarti semester sekarang 8 masih daring atau udah ada yang luring? Udah luring. Udah luring. Semester 7 kita udah luring kebetulan. Jadi dari awal-awal kan mulai luring, tapi nggak beberapa lama langsung masuk gitu, langsung mewajibkan beberapa dosen. Awalnya beberapa dosen, 1-2 dosen mewajibkan untuk hadir. Tas akhirnya serentak mungkin habis diskusi semua dosen, ya jadi diwajibkan sekarang. Apalagi tingkat akhir gitu. Kalau misalnya untuk dosen-dosennya sendiri di PGSD Penjas UPI Sumedang itu seperti apa dosen-dosennya? Karakternya, rata-rata pembelajarannya seperti apa gitu? Kalau dibilang dosen itu pasti karakter dosen itu beda-beda ya. Ada yang bager, ada yang killer pasti kan, cuma semua juga ada. Tapi rata-rata kebanyakan PGSD Penjas ini dominan ke yang baiknya atau banyak dosen yang killernya? 50-50. Oke, cari aman ya. Jadi ya sebagian ada bagus gitu, sebagian ya gitu killer. Kalau apalagi kalau yang berhubungan dengan karya tulis ilmiah, wah udah itu mah jangan ditanya. Enggak, kan waktu dulu itu masih daring ya. Kelihatan nggak on cam aja sedetik udah di kick out. Tegas berarti ya dosennya, mantap. Iya. Sekarang gini Kang, saya itu mau nanya-nanya nih, barangkali ada di antara mereka yang pengen kuliah di UPI Sumedang atau kuliah di perguruan tinggi yang bertempat di daerah Sumedang. Kalau soal biaya hidup nih, hidup di Sumedang itu seperti apa gitu? Biaya hidupnya mahal kah, murah kah, atau normal-normal saja? Soal makannya, transportasinya gimana gitu di Sumedang itu? Kalau gimana? Kalau biaya hidup di sini alhamdulillah lebih di bawah Bandung ya. Kalau dibandingkan dengan Bandung kota atau Bumsil misalnya, kalau di Bumsil itu kan harga udah tinggi-tinggi, belum tempat kosan. Kosan paling rendah berapa Kang Jani di sana? Kalau di Bandung kemarin yang paling rendah ada 500, tapi dengan fasilitas yang sangat minim. 500 itu. Fasilitas jeblok kan ya? Pasti 500 jeblok. Kalau emang di Sumedang 500.000 per bulan itu dapat apa aja di Sumedang? Fasilitas kosannya? AC udah dapat. Seriusan? Di sini mah yang harga 300.000 aja udah dapat. 300.000 dengan 300.000 per bulan udah dapat. Ada WC di dalam itu apa di luar? WC di dalam. Lemari. Cuman ya ruangannya agak sedikit sempit gitu kalau yang 300.000. Tapi kalau lemari sama kasur itu gimana? Udah termasuk atau gimana? Ada yang termasuk, ada yang belum tuh. Wifi gitu gimana? Tapi rata-rata 300.000 gitu. Kalau wifi beda cerita. Oh beda lagi. Iya beda cerita itu. Harus bermodal lagi dikit. Tapi rata-rata 300. Kalau khusus untuk laki-laki, insya Allah kita kan udah punya kayak base sendiri gitu, kayak mes sendiri. Jadi dari turun temurun dari tahun 2013 Gilang gitu, kita udah menetap di kontrakan ini, di kontrakan Ketip. Alhamdulillah untuk biayanya murah. Berapa? Sekitar 1 juta per tahun, 1 juta lebih sedikit per tahun. Per tahun, mantap, murah sekali ya. Iya. Kalau ini bisa satu bulannya cuma 90.000-an. 90.000 per bulan. Dengan fasilitas apa aja yang ada? Fasilitas ruangan yang lumayan besar. Lalu ya paling kalau kasur yang kayak gitu mah bawa sendiri. Cuman ini kan berbentuk kontrakan, mau diliatin? Nggak usah. Nanti mungkin lain waktu. Oh, nanti lain waktu siap. Siap di video terpisah. Oke. Siap.
Kalau ini Kang, fasilitas di UPI Sumedang untuk menunjang pembelajaran PGSD Penjas ini udah memadai atau belum menurut Kang Firman? Kalau untuk sekolah dasarnya, insya Allah di sini sudah memadai. Untuk keilmuan guru penjas sekolah dasarnya, insya Allah di sini sudah memadai. Dosen-dosennya pun di sini sudah kebanyakan profesor gitu. Jadi udah S3 dan insya Allah mungkin beberapa tahun ke depan lagi lah akreditas di sini pasti naik A gitu sama kayak di Oh, sekarang akreditasi PGSD Penjas di tahun 2021 masih B berarti? B, masih B, tapi sekarang lagi pembangunan besar-besaran di Sumedang ini. Okay. Jadi insya Allah nggak akan lama akreditasi A bakal ini berdiri gitu. Kalau fasilitas olahraga yang di jurusan PGSD Penjas itu apa aja yang udah ada fasilitas olahraganya? Lapangan sepak bola, terus tenis lapang, tenis meja, voli, basket, sarana dan prasarana mengajar, gor, dan masih banyak lagi. Kolam berenang gimana? Kolam di sini sayangnya masih ikut dulu sama kolam yang ada gitu. Oke, jadi setiap untuk kedepannya mungkin ada perencanaan untuk pembuatan kolam berenang di Sumedang. Oke, mantap. Karena sekarang Sumedang lagi renovasi sama pembangunan gede-gedean. Kalau berarti kan tadi ada mata kuliah akuatik ya, renang. Berarti kalau misalnya kuliah akuatik berarti itu gimana? Bayar apa gimana? Kan fasilitas kolam berenangnya bukan dari kampus gitu. Nah, untuk sementara kalau kuliah akuatik itu ya bayar setiap pertemuan itu biasanya 20 sampai 25.000. 20 sampai 25.000 per pertemuan gitu. Iya. Itu bayar ke dosennya apa bayar ke kolam renangnya langsung? Ke kolam renangnya langsung. Baik, mungkin Kang Firman, terima kasih atas semua informasinya. Terima kasih waktu luangnya mau menyempatkan waktu luangnya gitu. Dan sebelumnya saya lupa beritahu bahwa ini tuh kan sasaran utamanya yang pertama itu untuk adik-adik tingkat di Polsiremis ya, Forum Silaturahmi Remaja Islam. Namun karena mungkin nanti pas membagikan videonya akan ribet jika dalam berbentuk video, jadi saya itu berniat untuk upload di YouTube juga dan nanti dibagikan ke anak-anaknya melalui link YouTube gitu Kang. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Jangan lupa aja di like and subscribe. Oh siap. Nanti saya tampilkan juga IG-nya ya. Siapa tahu anak-anak Polsiremis ada yang kepo-kepoin Kang Firman gitu. Siap. Gini Kak, terima kasih sebelumnya waktunya, terima kasih informasinya, terima kasih segalanya, pokoknya terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan informasi yang akan berikan ini bermanfaat bagi mereka yang berniat kuliah di Sumedang, terkhusus untuk mereka yang berniat di kuliah di jurusan PGSD Penjas UPI Sumedang. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan akan dilancarkan dalam setiap aktivitasnya dan di setiap keinginannya tercapai gitu ya. Mudah-mudahan lancar juga skripsinya sampai wisuda nanti. Baik Kang, mungkin hanya itu dari saya. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Semoga kalian semua bisa lancar. Amin. Bisa lancar dan dimudahkan serta mertanya. Oke, siap. Terima kasih Kang. Apa cita-citanya? Siap, sama-sama. Assalamualaikum. Semoga channel ini bermanfaat. Dukung channel kami dengan klik like, comment, and subscribe. It's been 12 days, I think I'm